Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna al-hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarul muhtadatsatulah wa kullu muhtadatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin bid'ah. Kawan kita sahabat Allah menepati apa yang saya janjikan pada hari Senin yang lalu tentang tidak ada kaitannya dengan materi, kita sambung menyambung menjadi saking luasnya ajaran Islam yang bisa kita kaji di dalam Al-Quran dan Sunnah menurut Muhammad SAW. Tapi dengan usia manusia kita rumiakan Allah taruhlah hampir 80 tahun dan waktu itu sejak dia dewasa nanti dia meninggal dia bergunakan mendahului Islam, dia tidak akan bisa mendapatkan Islam secara paripurna. Al-ilmu kafir wal umru qalil, kata sama Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ilmunya banyak sementara usia itu terlalu pendek. Jadi kalau ada Imam sedikit, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, spesialisasi mereka dalam masalah hukum, untuk masuk kepada masalah yang lain, ya saya tidak boleh mengatakan tidak mampu, tapi tidak spesialis. Nah, kalau soal maksud nanti Imam atau Bari itu dari atau Bari, kalau soal satu Imam mampu, Imam Muslim, Imam Bukhari, dan seterusnya. Yang saya janjikan kemarin tentang tidak pernah berakhirnya usaha orang-orang Syiah, usaha orang-orang
nasihat, menindaklanjuti pokok akidah mereka bahwa seburuk-buruk makhluk di muka bumi itu yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar. Sehingga meskipun keduanya radhiyallahu anhuma sudah dimakamkan dalam satu komplek ruangan. Iya, jangan bersandar. Pakai meja juga boleh. Pakai meja boleh. Pakai meja juga boleh, tapi jangan bersandar. Baik cahayu itu cahayu. Siapa namanya? Cahayu. Di kuburnya Abu Bakar dalam satu ruangan di mana sudah dimakamkan di dalamnya jasad Rasulullah yang mulia itu, tidak ada satu protes pun, baik dari Ali radhiyallahu anhu, baik dari Fatimah radhiyallahu anha dalam perkembangan usianya, baik Hasan, Husain, Ummi Kulthum, anak-anak Ali radhiyallahu anha, nggak ada yang protes. Ini permintaan Abu Bakar kepada Aisyah. Kalau saya meninggal, kamu tempatkan saya dalam satu ruangan bersama Rasulullah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu, setelah para nabi dan para rasul. Saya ingatkan terus-menerus, manusia para sahabat, memang para nabi dan para rasul. Setelah mereka siapa? Bukan sahabat Nabi Nuh, bukan sahabat Nabi Ibrahim, bukan Ashabul Kahfi, bukan sahabat Nabi Musa alaihi salam, bukan orang-orang hawarinya Nabi Isa alaihi salam, tapi Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, Umar dan Al-Sahabat Rasulullah. Umar bin Khattab itu justru Waalaikumsalam, lahir dari perasaan mengalahnya Aisyah radhiyallahu anha ketika Umar bin Khattab dalam keadaan sakit parah karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Sadar bahwa sesaat lagi saya akan diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu
dengan zatnya yang maha agung. Kemarin Ibnu Khattab perintahkan kepada anaknya, maka meminta izin kepada Aisyah. Kamu minta izin kepada Aisyah. Apa saya boleh menempati bagian yang masih kosong dari ruangan di mana dikubur dua orang yang paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq. Kata Abdullah bin Umar, kata mengalahnya Aisyah. Sebetulnya tempat yang masih kosong ini saya sediakan untuk mengubur jenazah saya pada dalam kalau saya meninggal. Tapi berhubung yang meminta itu umat, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, orang yang sangat dicintai oleh bapak saya Abu Bakar, orang yang saya sangat hormati, karena kemanapun saya pergi itu mesti dengan anaknya Hafsah radhiyallahu anha. Saya ngalah saudara-saudara dikubur. Selesai, enggak ada masalah. Tetapi itu tadi berangkat dari kebencian mereka yang membabi buta. Pernah lihat babi buta? Tapi itulah istilahnya. Pokoknya dulu bakal ke rumah. Lah, wujud dari kebencian mereka Akhbaroni Harun Ibnu Syekh Umar Ibnu Za'ab. Saya diberitahu oleh seseorang yang namanya saya sebut tadi, Harun bin Syekh Umar bin Za'ab. Apa kata dia? Saya tinggal di kota Madinah, mujawiran bil Madinatul Munawwarah, wa syaihu khadamin Nabi sallallahu alaihi wasallam idaka Syamsuddin Sawat Al-Lumti, ya, bertetangga dengan orang yang mendapatkan amanah untuk menjaga kubur Rasulullah. Saya tidak berani mengatakan juru kunci. Juru kunci itu biasanya panennya kapan? Panennya juru kunci kapan? Sawah, karena ruang, bukan? Ini manusia yang terpercaya karena tugasnya mengurusi jenazah. Tadi manusia paling mulia di dunia sejak dari diciptakannya Nabi Adam sampai nanti datangnya hari kiamat. Orang yang mendapat amanah untuk mengurusi kubur Rasulullah namanya Syamsuddin Hasan Sawat Al-Lumti.
Bahkan kalau jalan solihan, orang yang soleh, kafirul bir, banyak berbuat baik, bil fuqara'i, kepada orang-orang fakir, kepada Allah. Jadi kalau saya kaitkan wa yuqimuna ta'ama ala hubbihi, masih ingat ya? Miskinau wa yatimau wa asiro inna nutumukum biwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Surat Al-Insan ayat 8. Tanda-tanda dalam pembicaraan. Mudah-mudahan kita semua itu ketika di dunia mau memberikan makanan yang mereka cintai, mau memberikan makanan yang mereka cintai, yaitu menggunakan amal kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan tawanan perang. Tawanan perang itu ada yang mati, yang mengartikan orang-orang yang teraniaya oleh penguasa zalim. Memberikan makanan kepada anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang menjadi tawanan. Hobi kita Muhammad Iqbal. Hobi kita itu memberi makan kepada orang yang kenyang, memberi makan orang yang traktir teman. Akan ada model baru, rapat jamaah masjid itu di warung, di blok, disewa. Dan masjidnya malah bikinnya orang bagian. Ada jamaah masjid itu di restoran kalau warung banyak itu. Sifat orang yang mendapatkan amanah untuk menjaga kubur Rasulullah, tapi orang yang soleh, yang sangat suka berbuat baik kepada orang-orang fakir. Dan antara saya dengan dia itu ada ikatan persahabatan yang kuat. Pakola liyaman, suatu ketika Syekh Syamsuddin Syawak Al-Murti yang mendapatkan amanah menjaga kubur Rasul, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum juga. Pakola liyaman, dia berkata kepada saya suatu hari, biruka bi'ajibah, saya akan sampaikan kepada Anda harus bisa suatu peristiwa yang aneh, menakjubkan. Taklim belum setengah jam ngantuk, aneh itu kan, orang mau coba. Karena li sohibur yajlisu indal akhir. Saya mempunyai teman, kata penjaga kubur Rasulullah. Saya punya seorang yang akrab dengan Amir, dimaksudkan Amir di sini Gubernur Madinah. Gubernur Madinah. Wayah ini orang yang dekat dengan Gubernur Madinah tadi. Min khobarihi, beritanya mimma musuha jadi ilaihi, yang membuat saya merinding, yang membuat saya merinding.
Orang tadi bercerita kepada saya, orang yang dekat dengan gubernur tadi. Amrun azimun hadatsa yaum. Ada perkara besar akhir yang terjadi hari ini. Foto orang yang mendapatkan amanah tadi. Wa ma huwa apa itu qala. Ja'a qaumun min ahli halq wa badzalu lil amiri badzalan kafiro. Datang satu rombongan, bahasanya Arab Halq, bahasa kita Aleppo, salah satu kota di Syam, menghadap kepada gubernur. Wa badzalu lil amir badzalan kafiro, dan mempersembahkan kepada gubernur Madinah tadi, bahasa ketopraknya apa? Gelondong pengareng-areng, mempersembahkan persembahan kepada gubernur, harta yang banyak, yang disebutkan berapa. Wasa'aluhu ayyumkinahum bifathil hujrati wa ikhraji Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma minha. Jadi apa? Nyuap. Itu uang suap. Kata belece, nyuap kepada penguasa Madinah, gubernur Madinah, harta yang banyak, dengan sa'aluhu, memohon ayyum kinahu, akan memperbolehkan mereka mifathil hujrati, untuk masuk ke dalam ruangan bilik di mana dikubur 3 orang yang mulia, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Wa ikhraju Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma minha. Kemudian supaya diizinkan menggali jenazah Abu Bakar dan Umar dan dikeluarkan dari sana. Kemarin kan kita kaji usaha makar orang-orang untuk mengeluarkan jasad Rasulullah itu sampai 4 kali, dan kesemuanya gagal, digagalkan oleh Allah. Jadi yang kelima itu makar, usaha jahat untuk mengeluarkan jasad Abu Bakar dan Umar dari kuburan beliau berdua. Fa'ajabahum ala dzalika, diantui, diiyani, diperbolehkan. Ini kan gubernur Madinah, ya gubernur Madinah juga manusia, apalagi gubernur yang bukan Madinah. Erwani Yusuf, satu-satunya gubernur di provinsi, satu-satunya gubernur di satu-satunya provinsi yang ditegakkan di sana syariat Islam. Aceh 2 hari yang lalu keluar keputusan dari Presiden RI untuk memberhentikan yang bersangkutan dengan tidak hormat karena terbukti dia memakan harta rakyat. Jadi pakai syariat kayak itu, yang tidak pakai syariat atau kayak apa? Ya jangan dibiaskan. Gubernur Rio, masih ingat namanya? Rusliyaina, hafal Quran, suaranya bagus, ngimami.
Australia 3 orang dengan Gubernur Aceh itu. Di pondok Gubernur NTB, doktor jurusan tafsir Sudan University, manusia langka. Jadi seandainya dia di alun-alun kidul itu jam 6 atau jam 7 pagi linggih baca Quran terus ditafsir, berutuk-berutuk itu nyambung nggak? Kalau dia mengadakan taklim tafsir yang itu adalah yang mengangkat dia menjadi seorang dokter di bidang tafsir, nggak usah di masjid ngadakan pengajian, ini alur-alur gitu istilah betul-betul bagus, pengajian, lalu yang jalan, tak salah ustaz lah. Ya, dari sisi demokrasi memang tidak ada salahnya ya, ulama menggelar doktor tafsir, nyalonkan diri jadi gubernur, jalur yang dipakai, kendaraan yang dipakai partai Demokrat. Bukan enggak partai P3, partai P3 itu asasnya Islam. Ya ampun, kok enggak PKS, kok enggak PAN. Terpilih itu periode kedua, terus naik Demokrat lagi orang pindah ke Golkar. Sering bisian angin lalu bahwa dia akan diangkat oleh Jokowi sebagai wakil presiden, cepet-cepet daftar ke jadi anggota wakil wali kota Solo. Anggota nyambung orang. Kemilaunya harta itu membuat orang blereng, orang blero, menjadi kabur mana yang halal, mana yang nggak tahu. Aku tuh mau Islam kok pakai kendaraan partai yang kita Islam tuh gimana? Ya nggak apa-apa, demokrasi nggak melarang. Ini Gubernur Madinah waktu itu, ya kalau 1 dinar 2 dinar ya mungkin dia cepi ya, 10-20 dinar ya dia cepi. Wah, tapi kalau ratusan, Pak aja bahum ala jaringan. Dia ini aku perlu dijadikan saya masuk ke bilik di mana Rasulullah dikubur dan saya akan gali kubur 2 orang yang lain yang ada di sana. Lu jelas orang Syiah. Nah, siapa lagi kalau bukan orang Syiah? Sholat penjaga kubur Rasulullah tadi. Wah, tanam tu lirika hamman adima. Bahasa orang Indonesia, pusing saya duduk sudah tenger tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Ansur anjaa Rasul Amr yakuni ilahi. Belum sempat saya mencerna apa yang diucapkan,
tiba-tiba datang utusan gubernur mengundang saya dan saya datang. Fakola li ya Sawak, namanya kan tadi Samsuddin Sawak al-Lumti yang buku alai kalailatan akwamun al-masjidah faktah lahum wa makin hum mimma aratu walatu aridu. Sawab, nanti setelah Isya pintu Masjid Nabawi akan diketuk orang. Ya tuku alaika akwamun al-masjidah faktahlah, kamu bukakan pintu untuk mereka. Wa makin hum mimma aradu, dan biarkanlah mereka melakukan apa yang mereka senangi. Walatu aridu, dan jangan dihalang-halangi. Qala faqultu lahu, yang memerintahkan gubernur, apa jawabnya? Sam'an wa ta'atan, sendika dawuh Pak. Lalu menjawab tidak, ini urusan dia. Mau menjawab iya, bagaimana urusan saya dengan Allah? Qala wa kharajtu, setelah itu saya keluar dari kantor gubernuran. Walam azal yaum ajma'u fal hujrah, sehari-harian saya cuma dengar-dengar di dalam bilik di mana ada 3 kuburan manusia paling mulia di Jakarta. Abdi rapat perliwalatam akan, saya menangis sepanjang hari tanpa ada air mata yang tanpa ada setetes air mata pun yang keluar dari mata saya. Yang menangis hati saya, bukan mata saya. Sehari-hari saya nangis. Walau yang kedua, aku mati seorang itu tidak ada yang tahu apa yang sedang saya alami. Hatta idza kana al-airu wa shalaina isya al-akhirah, ketika datang malam dan orang selesai mengerjakan sholat isya yang akhir. Biasanya dalam kitab fikih itu maghrib itu disebut sholat isya awal, isyanya disebut sholat isya akhir. Selesai melaksanakan sholat isya, wa kharajan nasu minal masjid, dan orang sudah keluar dari masjid semua. Wa ghalaqnal abwaba, maka kami menutup pintu semuanya seperti biasanya. Walam nasak, belum selesai kami duduk setelah beristirahat dari menutup pintu tadi. Antuk qalbahu alladhi ida'u balil amir, alladhi ida'u balil amir. Kita itu dekat-dekat. Pintu dekat. Pintu nomor 1 Masjid Nabawi, namanya Babu apa ya? Babu. Jadi di sini pengimaman, di sini raudhah, di sini kubur Rasulullah. Di sini ada pintu namanya Babul Bahi. Pintu yang di sini itu namanya
batu apa itu? Saya juga lupa kalau nggak buka gambarnya. Bagus salah. Jadi sekali lagi, ini pintu bagus salah. Di sini raut, di sini makanya hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Bagus salah. Ini mimbar, ini mimbar Rasulullah, ini raudhah, di sini kubur Rasulullah. Betul. Diketok pintu yang biasa dipergunakan oleh Amir Madinah untuk masuk ke dalam masjid. Qala tulbaba fadakhola arba'una rajulan a'udduhum wahidatan ba'da wahidin. Masuklah ke dalam batu salam tadi ke Masjid Nabawi 40 orang laki-laki. Saya perhatikan satu persatu, ada yang bawa cangkul, ada yang bawa sekop, ada yang bawa pokoknya alat untuk menggali al-masaqi wal maqatir wassamu wa alatul haqi, dan alat-alat untuk merusak bangunan, wal khafar, dan untuk menggali. Qala wa qasadul hujratas syarifah, dari Babu Salam mereka menuju ke bilik Rasulullah, tapi melalui mimbar, melalui raudhah, melalui pemimpinan, kemudian ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qasadul hujratas syarifah, fa wallahi demi Allah, fa wallahi demi Allah, ma wasalul mimbar, belum sampai mereka ke mimbar yang dipergunakan Rasulullah. Ada mimbar pemimaman ini Babu Salam tadi, belum sampai ke raudhah, belum sampai ke mimbar. Wallahi ma wasalul mimbar hatta humul ardu jami'ahum bijami'i makananahum minal alat. Tiba-tiba tanah itu membuka, mereka semua ditelan oleh tanah, termasuk peralatan yang mereka bawa, tidak tersisa satupun. Kemudian menutup lagi. Jadi tidak ada bukti bahwa mereka ini ditelan bumi seperti horor, Pak. Hah? Horor. Nah iya horor. Aku mau beli ya. Di sini ya, betapa Allah siang dan malam menjaga kubur 3 orang yang paling mencintainya dan paling dicintai. Kita Nabi ya, gubernurnya sudah bersekongkol dengan orang-orang yang justru ingin menggali kubur. Satu-satunya orang yang mengetahui kejadian itu
yaitu sholat sambutan sholat tadi. Lah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saya protes, saya juga tidak bisa. Saya sambil nggak apa, namun yang saya bawaan dia. Sering-sering orang Jawa itu mengatakan sing nitahke bumi karo langit ki ora tau sare. Ya maksudnya ya, rasa kudu sinatu. Allah tidak betul tidak. Dan akhirnya terjadilah peristiwa itu. Saya lahir teringat ya, ketika usia saya masih 8 atau 9 tahun. Beliau tidak terlibat. Wong apik. Ini peringatan untuk kita semua. Ngati-hati mengambil manfaat barang wakaf. Ngati-hati mengambil manfaat barang wakaf. Ngati-hati mempergunakan suatu benda yang adalah milik masjid. Saya nyambung ya pernah cerita di depan masjid Kartosuro itu, yang di belakangnya ada kuburan di mana dikubur kan ibu saya, tapi makmum itu ada sekolahan, sekolah, dan itu wakaf masjid karena termakan usia. Jendela sekolahan itu diberi jeruji, ruji. Rujinya itu bukan kayu, tetapi besi yang ya besarnya mungkin sekian. Di dalamnya berlubang. Ini karena sudah lama, itu diogrek-ogrek itu kena. Akhirnya diambil teman-teman saya itu. Saya ngambil enggak, bukan karena saya mau apik ya. Soalnya aku nggak ngerti. Ngerti-ngerti wis entek gitu. Pelakunya anak kecil, pelakunya anak yang belum biasa. Rijal itu, ayo, udah dibuka. Abdurrahman, kamu belum saling sama saya. IPA. Dulu, mungkin sampai sekarang kita masih kenal kata tulup-tulupan. Mudeng ya. Pulau ini yang kali, ikan lele apa, wanter gitu. Kenal saya. Itu teman-teman itu ngambil itu, teman-teman itu ngambil. Ya kan dibawa pulang. Ya tidak ada orang yang memperhatikan sehingga tidak ada yang merasa kehilangan. Tapi orang-orang ini aku ini wis diwakafke Kraton Solo nyanggon aku. Engkang sinuwun kabeh. Itu kalau kita dari alun-alun ke barat itu kan ada gapura, itu ada gambarnya. Bumi, ada bintang, ada matahari, di bawahnya kalau bahasa yang mengatakan PB Ping, Paku Buwono terus 10 yang bikin masjid besar, yang bikin masjid besar Surakarta, masjid Pengging, masjid tadi pulang tadi, Langarjo, termasuk masjid Kartosuro. Termasuk Masjid Kartosuro, bahwa Masjid Agung itu
orang ada yang mengatakan masjid tak bid'ah, memang ya silakan. Tapi mimbar yang sami ingkang sinuwun ping 10 itu tadi saya bilang bicara dengan dia. Ada mau orang wakaf mimbar yoso ya atas perintah sampeyan dalam, betul sampeyan dalam tak? Kaki sampeyan itu kaki. Jadi kita tidak boleh mengatakan tangan engkang sinuwun mata yang diperbolehkan mengatakan sampeyan dalam kaki. Seperti orang Sumatera itu kalau berkata kepada rajanya patik, apa patik itu? Utang kiri romo. Jadi saya di depan paduka yang mulia itu ibarat utang kiri di depan. Iya saya orang utang kiri. Kayak lagi ya. Meskipun itu penuh dengan kita, tapi dalam hal membuat mimbar Jumat lepas dari ornamen yang menunjukkan segala kemegahan keraton waktu itu, bentuk mimbar yang dipergunakan Rasulullah untuk khutbah itu dicontoh oleh ingkang sinuwun kaping sedasa untuk mimbar Masjid Agung Surakarta, Masjid Kartosuro, masjid yang lain-lain. Ini ada kelebihan. Jadi saya berikan cerita tadi. Begitu besi itu dibawa, sekarang. Jadi geografi itu ada teman 4 apa 5. Belekan ki sesasi ramai. Belekan sesasi ramai. Diiringi dengan sakit lempoh. Itu juga sebulan nggak sembuh. Dulu belum ada puskesmas, belum ada dipijat ke ya tambah lorong. Itu yang Pak Menteri ya tambah lorong. Terus ada salah seorang di antara takmir masjid itu, anakmu orang katanya ngendil, anu sakit, lorong, keterangannya, ditengok, di kiri, di tengah. Sok belean gua mata sensasi. Lempok, ini anu kontak begitu loh. Lorongnya kontak, seragam. Lah, dilalah kesan ngalah ya, kota Rubor, bukan kebetulan. Lah, gue lah, ruji masjid, ruji sekolah, gila pada ini. Dicolong anak pulos. Dikembalikan itu sembuh. Hati-hati ya. Arab alisan itu direkam masjid. Saya teringat untuk mengatakan ini bukan masalah sepele. Ini milik Allah, sampai tanggung jawab Anda. Enggak, saya tuh sampai sok-sok duduk di masjid pada maghrib sambil nunggu isya, boleh juga barang apa ya. Terus tilawatul Quran. Terus petugas masjid itu mau matikan kipas angin perkewo. Butuh imamnya. Nah, tapi saya sendiri ini digunakan, dibeli, dipasang itu untuk kepentingan orang banyak. Kok hanya saya manfaatkan untuk kepentingan pribadi? Mestinya saya terpanggil kira-kira menggunakan petang puluh menit ngentak ke wirambak
regane piro bayane. Ini dalam rangka berhati-hati. Dalam rangka berhati-hati. Ya saya tidak. Oh, memang khawatir kok ngomong ini kan ya silakan aja. Mudah-mudahan Allah mau menerima alasan saya itu, tapi dalam rangka akhwal, dalam rangka hati-hati itu tadi. Kita akrab dengan masjid terus. Kalau saudara kita disambut tinggi acara PKK ya, apa hubungannya? Sehingga ini takmir masjid beliau itu bicara itu. Ini ada infak untuk masjid, ada infak untuk kepentingan sosial, termasuk Jumat barokah, subuh barokah. Di masjid beliau itu ada Jumat barokah itu, tak semprot itu. Ya tadi, inunatu amanah kubi miskina wa yatima wa asira. Jumat barokah itu ngekai pangan wong wareg. Luar kabeh iya ya di rumah ada. Tapi di Sabun itu sudah ada gambarnya. Bung Karno ada gambarnya. Terus ada binatang. Baru jajan masjid ngekai. Ya pilih gratis no. Memberi makan orang ya tidak kaya ya cukup. Padahal uang 5.000-an tadi dimasukkan oleh sopir becak sing urung entuk. Tapi hari ini nanti kamu makan keringatnya sopir becak kok ya duyang-duyangnya. Ini kalau kita kalau selama ini kita agak teledor dengan benda-benda wakaf masjid yang adalah itu sudah milik Allah, coba kita hentikan, dan kalau memang bisa ya kita ganti dengan apa yang telah kita manfaatkan. Mulai dengan puasa atau senang masjid gratis ya, lebaran seperti ini. Tolong sampai di sini ada yang. Tapi Allah tidak akan rela kalau sampai kubur orang yang paling dicintai dan sahabat-sahabat yang dicintai itu terusik oleh orang-orang dengan akidahnya yang kotor, dengan keyakinannya yang sesat, semata-mata untuk memenuhi selera hawa nafsu mereka. Ada. Saya pernah baca artikel itu, orang yang ngecas di HP di masjid itu kalau menurut Islam itu dilarang, tak kalau kecuali dalam keadaan darurat. Itu soalnya kan ada ngecas darurat. Soalnya keadaan darurat boleh, tapi kan itu mengurangi listriknya masjid. Menambah beban. Iya. Biaya yang dikeluarkan oleh takmir terus. Nah, terus saya pas sapat itu kan saya sudah sering pernah ngetes di masjid itu, soalnya saya kan juga butuh kan, kalau sudah kita nanti HP-nya mati. Itu sebenarnya. Ya sudah mudah. Berapa judul berapa? Yang lain. Ini yang sering saya lihat. Mulai berarok. Aku serah butuh. Ini kita hentikan. Jadi bukan kepada Rasul, bukan kepada Abu Bakar, bukan kepada Umar, sampai kepada ruji cendela sekolahan yang sudah diwakafkan oleh kerabat. Sudah nayang itu sudah karat. Ini tetap kita itu yang saya lihat begitu. Kemudian mestinya akan saya angkat tentang
orang yang mati karena demonstrasi mati maka metatan jahiliyatan. Ini siapa yang ngomong? Saya berani memastikan saya ngomong mau wong kurang kita omong ya. Nah, coba saya akan anukan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan agak sulit bagi kami. Mau saya tanyakan Ustadz. Jadi seumpama qadarullah kita semua ini yang kemarin diceritakan bangsa Mesir dengan pemerintahan yang dolim. Kita semua ibarat diumpamakan warga Mesir. Sebagai warga Indonesia, sebagai warga Mesir, kita tidak memilih pemimpin. Tapi kalau sudah jadi, apa kita mengikuti semua aturan yang ada di pemerintahan itu pertama. Kedua, sebagai warga yang baik dengan pegangan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, jika mereka itu didapati dolim, apakah kita wajib untuk meluruskan atau dengan demo? Kalau demo apakah ada rujukan dari Rasul atau sahabat atau yang lain? Tapi Itu ada gandeng challenge-nya dengan perkataan beliau. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar itu Rabbana inna atokna sadatana, kelanjutannya begitu ya, wa kubarok, kami di wajah kami dibakar di atas nar itu bukan karena kami musyrik, bukan karena kami kafir, bukan karena kami munafik, bukan karena murtad. Itu kalau saya pakai istilah Allah yang Buya Hamka itu salah memilih pemimpin. Salah memilih. Patuh kepada sahabatana wa kubaro'ana, pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami, termasuk wallahu alam ustaz-ustaz kami. Itu sudah, kalau fanatik kepada satu kelompok, yang nggak usah sebutkan ya, sudah fanatik kepada satu kelompok, itu pemimpin itu kan no orang-orang nggak boleh salah, harus dibela dengan segala galanya. Nah, itu imbas dari berkuasanya penguasa Fatimiyah di Mesir sampai 208 tahun. Bayangkan, diwaris yang betul. Abu Bakar itu salah, Umar itu salah, Utsman itu salah, yang benar Ali. Para pembesar Al-Azhar itu dipaksa untuk menerima itu dan dipaksa untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang sangat fundamental kepada umat kita aja ya. Nah, itu Rabbana inna atokna sadatana wa kubaro'an. Mudeng tenang Allah. Niku ya putih-putih nganggo serban. Liyane dejas-dejasan niku malah nganggo serban. Sakit. Secara lahiriah Islamnya yang bersangkutan. Itu nanti episode kedua kita lanjutkan. Jadi apa tadi? Fikroh-fikroh seperti ini, wala umat itu sudah dalam suasana
dalam suasana kebingungan untuk memilih mana yang benar. Kok ya masih ada teroris ya? Dulu 212 itu yang di depan istana itu kok kayak penghuni, penghuni bukan penghuni, itu penghuni Ragunan. Dia nggak binatang semua itu, yang ada saya masih namanya Yazid Jawa. Ya sudah, mudah-mudahan sudah bertobat dan selesai, dan kita akan kaji ini. Jadi bukan hanya memilih pemimpin, tetapi fanatisme kepada kelompok. Pokoknya tidak bisa salah. Pokoknya, nah, kalau sudah begitu, ternyata pernyataan yang dia kemukakan dengan, jadi awalnya saya katakan membabi buta, akan berimbas kepada kehidupan mereka di akhirat. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang murtad. Nah, itu. Sekian waktu kamu harus merasakan siksa. Insya Allah tidak. Ini yang mana? Aku kalau langsung dari kemarin. Saya lanjutkan habis. Demikian cukup. Kita akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.